Hai, perkenalkan nama saya Walda Amerta Belu Jamaluddin, NIM 1822434 dari K2 DRPL 2026, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari portfolio saya yang saya bangun menggunakan Next.js dan juga dideploy menggunakan Vercel. Jadi untuk konsep portfolio sendiri menggunakan estetik Frutiger Aero dengan tampilan UI seperti Windows XP lama, tapi juga mirip sama tampilan di Mac. Jadi kalau aku explore isinya about me bakal kayak gini, dan di UI UX bakal ada project-project UI UX yang pernah saya kerjakan bersama teman-teman. Dan kalau di klik isinya bakal kayak gini, bisa buka prototype juga, ada deskripsi dan juga role saya serta tools-tools yang dipakai. Dan di sini isi penjelasan tentang projectnya sendiri yang lebih detail. Dan di sini juga ada project dari software yang sudah pernah saya kerjakan bersama teman-teman, yang kalau diklik bakal ngarah ke web yang sudah pernah dibuat, atau kalau diklik yang ini bakal ngarah ke GitHub-nya, project GitHub-nya. Serta ada project graphic design juga, tapi untuk sekarang dia directnya ke portfolio saya yang lain yang ada di Canva seperti ini. Dan di sini juga ada awards yang pernah saya dapatkan bersama teman-teman. Dan selain itu portfolio ini rather than professional portfolio, lebih kayak personal space. Jadi di sini ada gambar-gambar yang saya masukkan, gambar-gambar yang saya suka, dan juga ada favorit musik saya sekarang yang bisa di play. Dan di sini juga ada kontak-kontak yang bisa dihubungi dan juga CV saya yang bakal ngedirect ke docs. Untuk struktur kodenya sendiri, di sini saya menggunakan template dari Next.js karena saya suka dengan strukturnya yang rapi dan modular. Nah, jadi di sini struktur kodenya sendiri ada public yang isinya mostly gambar-gambar yang saya masukkan ke webnya. Dan juga di sini ada source yang isinya di app ini untuk routing halaman-halaman di webnya. Folder komponen ini isinya supaya elemen-elemen yang dipakai di desktop atau di mobile lebih modular. Di sini ada elemen untuk desktop, mobile, dan juga shared, dan juga widgets yang dipakai. Dan di sini ada folder data, ya isinya basically data-data yang dipakai buat di webnya. Jadi untuk isi about me, hasil project-project dan awards dan lain-lain saya taruh di data. Selain itu ada hooks yang fungsinya untuk logika interaksi di mobile ataupun di desktop. Oh ya, saya lupa ngeperagain kalau dia tampilan mobile juga udah bisa. Untuk repository sendiri bisa dicek di akun GitHub saya, Amerta WWLJ, portfolio strip Amerta strip 2026, yang linknya akan saya taruh di deskripsi. Di sini ada beberapa branch yang saya buat, dan branch utamanya adalah branch main. Di sini ada keterangan about deployment juga, dan ada readme. Bisa langsung lebih jelas dilihat di GitHub saja. Nah, mungkin next aku bakal ngedemoin about CI/CD pipeline-nya, tapi sebelumnya izinkan aku untuk menjelasin sedikit mengenai CI/CD pipeline sendiri. Nah, CI atau Continuous Integration adalah proses otomatis di mana tiap kali kita ngubah kode dan ngelakuin git push, kode tersebut bakal langsung di merge ke repo utama. Dan di tahap ini, sistem tuh bakal otomatis meriksa apakah kode baru tersebut ngerusak fitur yang udah ada atau enggak lewat proses testing dan juga building. Sedangkan CD atau Continuous Delivery adalah proses otomasi lanjutan setelah kodenya tuh lolos di tahap CI. Jadi sistem ini bakal nge-wrap kode tersebut dan ngirimin kodenya ke server produksi, seperti yang misalnya aku pakai Vercel. Tanpa perlu campur tangan manusia secara manual. Nah, tujuan utama dari CI/CD pipeline sendiri adalah pertama untuk mempercepat rilis fitur, kedua untuk meminimalisasi kesalahan manusia, ketiga untuk nemuin bug lebih cepat menggunakan sistem CI, keempat yaitu untuk memisahkan lingkungan kerja. Jadi CI/CD ini memastikan kalau misalnya kode yang masih coba-coba, misalnya masih di fase development atau testing, tuh gak bakal ngeganggu website utama yang diakses di publik di production. Jadi kalau misalnya kita masih coba-coba, masih development atau testing, itu bisa diaksesnya lewat preview. Dan yang terakhir adalah untuk efisiensi waktu developer sendiri.
Oke, sekarang aku bakal ngedemoin langsung about cara kerja CI/CD pipeline. Kalau misalnya di sini aku mau ngubah sesuatu di portfolio aku, misalnya aku mau ngubah teks yang ada di sini dan juga si teks yang ada di sini di metadatanya. BTW di sini aku udah ada di branch lain, bukan di branch main, karena kita tidak boleh langsung ngedit kode di main ya, karena kita gak tahu kode kita tuh works atau enggak. Jadi kita harus branching. Wait, harusnya ada di sini. Aku bakal ngubah teksnya jadi Amertas personal space. Dan di sini, wait, aku nge-convert. Oke, dan di sini juga aku bakal ngubah metadatanya. Dan kalau nggak salah di sini tuh ada kesalahan di mana ya, di sini kalau nggak salah tuh ada git dotnya, jadi aku bakal ngapus typo di data. Dan sekarang aku bakal langsung nge-push code-nya. Nah, setelah aku nge-push, kita bisa langsung ngelihat di dashboard Vercel kita di deployment. Jadi di sini tuh ada hasil build yang udah dibikin sama Vercel dan dia bikinnya di preview dulu. Dan sekarang coba kita lihat preview development-nya di branch fix final fix. Nah, kalau kita lihat di website yang public, yang di production, teks di taskbar masih kayak gini, metadatanya masih Amertas Portfolio, dan di software project itu dia masih ada typo. Meanwhile, kalau misalnya kita cek di preview deployment, kita bisa ngelihat bahwa saya teks di taskbar ini udah berubah jadi Amertas Personal Space, metadatanya juga udah berubah jadi Amerta doang, dan typo yang ada di software project udah fixed. Nah, jadi ini yang dinamakan sama keamanan di proses developing. Jadi perubahan yang saya lakukan di branch lain gak langsung merubah atau mengubah website utama yang saya belum yakin nih kodenya bener atau enggak. Jadi hasil kode yang aku push tadi bakal aman di fase staging dan gak bakal merubah fitur yang udah ada di website yang di production. Karena aku ngerasa perubahannya udah oke, udah sesuai sama ekspektasi aku bakal nge-merge branch-nya ke main. Sekarang kita buka GitHub, kita merging. Oke, jadi dia udah ke-merge sama branch utama yang di sini branch main. Dan sekarang kita lihat lagi di deployment di Vercel kita. Nah, dia udah nge-merge pull request dan sekarang lagi building di production. Jadi production deployment ini untuk tampilan yang emang bisa diakses sama publik. Meanwhile kalau preview ini ya untuk staging aja, untuk melihat apakah kode yang kita push ini udah sesuai sama ekspektasi kita atau belum. Nah, karena sekarang udah ready, kita bisa langsung ngecek di sini. Yap, sudah benar. Dan sekarang kita buka di link utamanya dan kita refresh. Apakah dia akan berubah? Yap, dia langsung berubah. Nah, jadi kesimpulannya itu, CI/CD pipeline adalah sebuah jalur otomatisasi yang bertugas sebagai jembatan antara kode yang saya tulis dan dengan website yang diakses oleh pengguna lain di internet. Melalui CI atau Continuous Integration, setiap push yang saya lakukan, ini push-push yang saya lakukan, bakal dicek dan di-build menjadi lingkungan staging tanpa ngeganggu sistem yang udah ada dan yang lagi berjalan. Staging itu bakal dilakuin di lingkungan preview deployment. Dan melalui CD atau continuous deployment, begitu saya ngelakuin merge pull request di GitHub dan aku merging ke branch utamaku, sistem itu secara otomatis bakal nge-deploy ke server production secara real time. Secara otomatis tanpa saya perlu ribet ngapain gitu. Jadi mungkin sekian demo dari portfolio dan CI/CD pipeline dari Wawda Amerta Lambilu Jamaluddin. Terima kasih.